baru 15 orang. Sekali lagi, shalom. Baru 100 orang. Mulai dari sebelah sini ke sini dulu. Shalom yang di sebelah sini. Oke, yang sebelah sini, shalom. Semua 1, 2, 3, shalom. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur 2 malam berturut-turut kita ada di sini. Dan tadi malam kita sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya malam ini juga kita akan menikmati lawatan Tuhan melalui firman Tuhan. Tema yang disampaikan kepada kita malam ini adalah jadilah kehendakmu. Dan karena itu saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Mari saudara buka kitab saudara, dan kita akan mendengar firman Tuhan, membacanya, dan saya akan baca, saudara ikuti di dalam hati saudara. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21 dengan judul hidup sebagai anak-anak terang. Saya akan baca, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat terakhir, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang kehendak Tuhan saudara, maka sebenarnya Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu semuanya adalah berisi kehendak Tuhan. Dan kalau kita bahas satu persatu mungkin tidak akan selesai, karena seluruh isi Alkitab bicara tentang kehendak Tuhan yang dibagi di dalam 2 bagian. Yang pertama ada yang namanya perintah dan ada yang namanya larangan. Itu saja saudara-saudara. Tetapi karena kita punya waktu yang terbatas, malam ini saya mau bicara kepada kita beberapa hal penting dari firman Tuhan ini yang bicara tentang kehendak Tuhan. Ayat 15 di situ dikatakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kalau kita baca Alkitab dan ada ayat yang dimulai dengan karena itu, sebab itu, maka kita perlu membuat sebuah pertanyaan. Karena apa? Kenapa sampai Rasul Paulus ketika dia memulai ayat 15, di situ dia menyampaikan kepada kita, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Karena apa saudara-saudara? Sehingga Rasul Paulus dia menyampaikan bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Kalau kita baca ayat di atas saudara, untuk mengetahui alasan kenapa Rasul Paulus dia menyampaikan bahwa kita harus memperhatikan cara kita hidup, maka kita harus lihat konteks sebelumnya. Dan kalau saudara baca ayat 8, di situ ada jawabannya. Ayat 8 di situ dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini alasannya saudara, kenapa Rasul Paulus menyampaikan kepada kita supaya
supaya kita memperhatikan cara hidup kita. Karena Rasul Paulus berkata bahwa dulu sebelum kita percaya kepada Yesus, dulu sebelum kita mengenal Yesus, kita ini adalah anak-anak gelap. Kenapa kita adalah anak-anak gelap? Karena kita diperhamba oleh dosa, kita diperbudak oleh dosa. Dosa mengikat kita dan membelenggu kita, dan kita hidup di dalam kegelapan. Tapi setelah kita percaya kepada Yesus, Alkitab berkata, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita ditarik, dilepaskan dari dosa. Kita ditarik dari kegelapan, masuk kepada terangnya yang ajaib. Itu adalah gereja yang sebenarnya. Gereja yang sebenarnya itu adalah kumpulan orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, yang telah disucikan oleh darah Yesus, yang ditarik dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Itu gereja yang berasal dari kata ekaleo atau eklesia, yang artinya kumpulan orang-orang yang telah ditebus dan mereka ditarik dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dan karena kita adalah anak-anak terang, Rasul Paulus berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama cara kamu hidup, bukan lagi sebagai orang gelap, karena kita adalah anak-anak terang. Amin, saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, kadang-kadang saudara-saudara, kita salah mengerti tentang gereja. Banyak orang Kristen memperhatikan gedung gereja dengan begitu baik. Itu bagus, saudara. Rumah gereja adalah rumah Tuhan, dan kita harus memperhatikannya dengan baik. Kadang-kadang saudara, kita memperhatikan gedung gereja dengan baik. Tidak boleh merokok di dalam, tidak boleh minum mabuk di dalam, tidak boleh melakukan kejahatan di dalam. Tapi kita lupa, saudara, bahwa gereja yang sebenarnya adalah hidup kita, adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Dan karena itu Rasul Paulus bilang, perhatikanlah dengan seksama cara hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita diajak untuk kita memperhatikan cara hidup kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena sebenarnya kita kalau bicara tentang hidup ini, saudara-saudara, tidak hanya sekedar dijalani, tetapi hidup itu harus dinilai. Murid-murid Kristus, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, harus memperhatikan, menilai hidupnya. Karena hidup tidak hanya bicara soal berapa lama saudara hidup, bukan itu, saudara. Tapi hidup bicara tentang apa yang kita hasilkan dari hidup ini. Hidup tidak hanya bicara tentang umur kita berapa. Hidup tidak bicara hanya sekedar tentang kuantitas hidup kita, berapa lama kita hidup. Tapi lebih dari itu, sebenarnya hidup bicara tentang apa yang kita hasilkan dari hidup ini, saudara. Percuma kita hidup 100 tahun, percuma kita hidup 80 tahun, percuma umur kita panjang, tapi hidup kita tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi lebih baik, saudara, mungkin hidup hanya sebentar saja. Umur saudara mungkin hanya 30, 40, 50 tahun, tapi saudara menghasilkan sesuatu yang baik. Itu jauh lebih penting, saudara-saudara. Karena percuma kita hidup panjang, umur kita panjang, tapi hidup kita hanya merusak dan bukan memperbaiki. Hidup kita hanya menyakiti dan bukan mengobati. Hidup kita hanya mencerai-beraikan dan bukan menyatukan. Hidup kita hanya merobohkan dan bukan memperbaiki. Hidup kita hanya dalam kebencian dan bukan mengasihi. Hidup kita hanya memukul dan bukan merangkul. Ada banyak orang yang hidupnya, saudara-saudara, begitu panjang, tapi gaya hidupnya hanya merusak, hanya hidup dalam kebencian. Tetapi ada orang yang hidupnya begitu pendek, tapi mereka mewarisi sesuatu yang luar biasa, dan itu jauh lebih penting, saudara-saudara. Makanya, saudara, saya pernah membaca sebuah tulisan yang begitu luar biasa tentang Yesus, saudara. Di situ, di dalam tulisan itu dia menceritakan tentang kehidupan Yesus. Dia bilang begini, Yesus, dia hanya hidup 30
3,5 tahun, saudara. Dia hanya terlibat dalam pelayanan 3,5 tahun. Tapi di dalam tulisan itu dia bilang begini, Yesus tidak pernah menulis satu buku pun, namun jutaan buku ditulis tentang dia. Dia tidak pernah mengarang satu lagu pun, namun jutaan lagu dikarang tentang dia. Tidak pernah menjadi panglima perang, namun setiap hari di bawah kolong langit ini selalu ada orang yang menyerahkan diri kepadanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu, saudara, firman Tuhan malam ini, Rasul Paulus mengajak kita supaya sebagai orang-orang yang telah ditarik keluar dari kegelapan, kita harus memperhatikan cara hidup kita, supaya kita hidup di dalam kehendaknya, dan kehendak Tuhan terjadi atas kita, saudara. Dan karena itu malam ini saya mau bicara beberapa hal. Hidup macam apa yang harus kita perhatikan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lihat ayat 16. Ayat 16, firman Tuhan bilang begini, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup yang dikehendaki oleh Tuhan yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, kita harus menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Alkitab berkata, dan karena itu perhatikanlah atau pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan menghendaki supaya kita sebagai anak-anak Tuhan harus menghargai waktu yang diberikan kepada kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena begini, hidup kita ini, saudara sadar atau tidak, sebenarnya hidup saudara itu dikendalikan oleh waktu. Saudara tidak pernah melihat waktu, saudara tidak pernah meraba waktu. Tapi sadarkah saudara, hidup saudara dan saya itu dikendalikan oleh waktu. Dan tahukah saudara, sebenarnya hidup kita ini tidak sampai hari esok. Makanya ada orang-orang bijak yang mengatakan begini, bekerjalah seolah-olah engkau akan hidup 100 tahun lagi, tapi hiduplah seolah-olah engkau akan mati besok. Karena sadar atau tidak, saudara, sebenarnya kita hidup ini hanya untuk hari ini, dan kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya bisa-bisa tidak sampai hari esok. Makanya ada sebuah tulisan, satu kali saudara-saudara di rumah makan, di warung makan ini, saudara, ditulis di depan pintu, hari ini bayar, besok gratis. Hari ini bayar, besok gratis. Lalu tiba-tiba, saudara-saudara, ada orang yang lewat, dia baca, hari ini bayar, besok gratis. Dia masuk di rumah makan itu, saudara, lalu dia pesan makan ala kadarnya, karena dia sudah pikir, ini hari saya bayar, besok gratis. Dia pesan es teh dengan kue, lalu setelah itu dia makan, dia bayar, lalu dia pulang. Besok lagi dia datang, karena tulisan itu hari ini bayar, besok gratis. Jadi dia datang dan dia makan sebanyak-banyak, sepuas-puasnya. Setelah dia makan sepuas-puasnya, dia keluar dari rumah makan itu tanpa bayar. Waktu dia sampai di depan pintu, satpam datang cegat dia dan bilang, Bapak belum bayar. Lalu dia bilang ke satpam, dia bilang begini, lihat itu tulisan, hari ini bayar, besok gratis. Kemarin saya sudah makan, berarti ini hari bayar, gratis. Lalu satpam bilang begini, Bapak coba baca baik-baik. Iya, saya sudah baca baik-baik. Satpam bilang begini, baca ulang baik-baik lagi. Lalu bilang begini, hari ini bayar, besok gratis. Lalu satpam tanya, Bapak makan ini hari kok besok? Bapak ini hari bayar dulu, karena Bapak sekarang makan hari ini, besok baru gratis. Demikian juga dengan hidup kita, saudara-saudara. Sebenarnya saudara sadar atau tidak, kita ini sebenarnya hidup untuk ini hari. Malam kita tidur, kita
singkat di muka bumi ini. Amin, saudara-saudara. Kalau kita buang-buang waktu kita, saudara, maka hidup ini akan menjadi sia-sia. Karena itu Rasul Paulus bilang, pergunakanlah waktu yang ada. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kata waktu yang ditulis di sini dalam kitab Efesus ini, saudara, orang Yunani itu mereka punya waktu ada dua macam. Waktu yang pertama itu disebut kronos, dan kronos itu adalah waktu yang bisa berulang kembali, seperti makan, minum, tidur, bangun, sikat gigi. Itu waktu yang bisa diputar kembali. Tetapi saudara, saat kita mati, Tuhan tidak akan pernah tanya sikat gigi berapa kali di bumi. Betul tidak, saudara? Mama mandi berapa kali? Tuhan tidak tanya itu. Nah, waktu yang kedua yang dipakai di sini di dalam tulisan ini adalah kairos. Kairos itu adalah waktu yang tidak bisa diputar kembali. Seperti KKR malam ini, kemarin, saudara, kita tidak bisa putar kembali. Dan karena itu, saudara, sebenarnya yang Rasul Paulus maksudkan, waktu yang kita jalani ini, karena kita tidak bisa putar kembali. Karena itu sebelum saudara dan saya menjalani hari-hari hidupmu, pergunakanlah waktu yang ada. Karena kalau waktu itu sudah lewat, saudara tidak akan bisa putar kembali. Amin, saudara. Itu sebenarnya kehendak Tuhan yang harus kita perhatikan di dalam hidup kita, saudara-saudara. Kenapa, saudara? Karena waktu kita begitu singkat. Dan kalau kita renungkan berapa banyak waktu yang sudah kita buang, saudara-saudara, maka kita sebenarnya waktu yang ada yang masih sisa, yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini, sebenarnya begitu singkat. Karena itu Rasul Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada untuk hidup kita jalani dengan baik, karena waktu kita di bumi begitu singkat. Saudara-saudara, ada satu tulisan yang menarik. Orang-orang di Amerika, mereka membuat sebuah survei tentang kehidupan manusia. Berapa banyak waktu yang dia pakai untuk apa, saudara-saudara, mereka survei. Dan ketika mereka melakukan survei itu, saudara-saudara, mereka temukan begini. Kalau seandainya ada satu orang yang hidupnya, dia hidup di bumi selama 70 tahun, maka waktu yang dia pakai untuk tidur, rata-rata orang tidur 8 jam, maka waktu yang dipakai untuk tidur itu selama 23 tahun. Jadi kalau saudara hidup 70 tahun, waktu yang saudara habiskan untuk tidur itu 23 tahun. Lalu dia bilang, saudara-saudara, waktu yang dipakai kerja 12 tahun. Waktu yang dipakai untuk nonton TV 8 tahun. Ada yang lebih. Apalagi kalau dia nonton Indosiar, ku menangis. Ini hari episode ganti episode, film ganti film, habis semua. Sambil dia menangis, air mata meleleh, ingus mengalir, dia tidak sadar. Tapi di hadirat Tuhan dia tidak pernah air mata jatuh dan ingus meleleh. Di sini ada? Tidak ada. Di Kenarilang banyak sekali. Kalau dia sudah nonton Antv, film India, dia tidak akan bangun-bangun. Apalagi kalau dia sudah nonton drakor lagi, tidak akan bangun-bangun. Mungkin lebih dari 8 tahun, saudara-saudara, bisa 12 tahun. Waktu yang dipakai senang-senang 8 tahun. Waktu yang dipakai berjalan itu 4 tahun. Waktu yang dipakai untuk cerita bercakap-cakap 4 tahun. Ada ibu-ibu yang lebih dari 4 tahun. Kalau dia sudah cari kutu sambil bapak tua itu diselang, panggung di belakang tuh lebar sekali. Oh, saya dulu ya. Lu tahu mampu sepatu itu beli di mana? Dia baca lu tahu beli di mana? Pasar Kalabahi Lipa, pinggir jalan, Rombongan. Yang satu Yusamu. Oh, kapan hari saya lewat dia juga, saya lihat dia ada beli.
Itu lebih. Waktu yang dipakai untuk sekolah 1 tahun. Dan yang menariknya saudara, dia bilang begini, kalau setiap minggu seseorang ikut ibadah, mulai dari awal sampai akhir selesai, pagi dia doa 5 menit, malam dia doa 5 menit, maka waktu yang dia pakai untuk Tuhan itu sebanyak 5 bulan. Dari survei ini saudara, kita lihat di sini bahwa sebenarnya waktu yang kita pakai untuk Tuhan itu hanya sedikit saja. Tapi itu pun saudara, tak banyak orang hari ini Kristennya itu apa? Dia hanya Kristennya napas nikmat baru dia cari Tuhan. Mungkin hidupnya dihabiskan hanya beberapa minggu saja cari Tuhan. Napas nikmat itu begini, Natal baru dia cari Tuhan, Paskah baru dia cari Tuhan, nikah baru dia cari Tuhan, mati baru cari Tuhan. Napas nikmat di sini ada? Tidak ada. Dikenali lambai. Dan oleh karena itu saudara-saudara, Alkitab menjelaskan kepada kita, kalau Tuhan masih berikan kita waktu, mari kita pakai waktu yang ada dengan baik saudara. Karena seorang pendeta terkenal, dia berkata bilang begini, Amerika punya kapal selam 3 minggu baru muncul, tetapi sekarang ada kapal selam modern 3 bulan baru muncul. Tapi kapal selam orang Kristen lebih dahsyat, dia selam 11 bulan baru dia muncul 1 kali pas bulan Desember. Di sini tidak ada. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, sekali lagi Rasul Paulus ajak kita, mari kita pergunakan waktu kita di bumi ini, karena waktu kita sangat singkat. Saya sering tanya di persekutuan doa keluarga Allah, kalau saudara ulang tahun, umur saudara tambah panjang ke pendek, mereka sudah tahu. Keluarga Allah yang jawab, yang bukan keluarga Allah, semua keluarga Allah. Maksudnya yang bukan anggota PD keluarga Allah. Saya tanya bagian sini dulu, kalau saudara ulang tahun, umur saudara tambah panjang ke pendek? Ya, kenapa pendek? Kan biasanya ini panjang umurnya. Yang di sini, bapak mama kalau ulang tahun umur panjang ke tambah panjang ke pendek? Panjang, di sini pendek, di sini panjang. Sebelah apa? Ulang tahun tambah panjang ke pendek? Ada yang pendek, ada yang panjang. Ini sama dengan satu cerita. Di satu gereja, satu kali Bapak Pendeta, waktu dia mau naik khotbah, dia tanya, Bapak Ibu, saudara-saudara, apakah Bapak Ibu sudah tahu ini hari saya mau khotbah apa? Semua jemaat bilang, kami tidak tahu. Lalu Bapak Pendeta bilang begini, masa kamu tidak tahu? Saya sudah jadi gembala di sini sudah 10 tahun, seharusnya kalian tahu. Tapi memang dasar kalian datang ibadah ini tidak tujuan cari Tuhan, makanya kalian tidak tahu saya khotbah apa. Karena itu mari kita berdoa dan kamu pulang saja, percuma saya khotbah. Minggu depan lagi dia tanya, tapi jemaat sudah tahu. Ini bab tua kalau tidak bilang kita tidak tahu, nah dia jangan khotbah, dia tidak khotbah. Jadi mereka sepakat minggu depan kalau dia tanya mereka jawab, kami sudah tahu. Minggu depan dia mau khotbah, dia tanya, jemaat ini hari sudah tahu saya khotbah apa? Jemaat semua jawab, kami sudah tahu. Lalu pendeta jawab, bilang, kalau kalian sudah tahu buat apa lagi saya khotbah? Mari kita doa dan kita pulang. Jemaat bingung, jawab tidak tahu salah, jawab tahu salah. Mereka sepakat. Minggu depan kalau Bapak Tua tanya, sebelah kiri bilang tidak tahu, sebelah kanan bilang tahu. Minggu depan Bapak Tua pas mau khotbah tanya jemaat, ini hari sudah tahu saya khotbah apa? Sebelah kiri bilang kami tidak tahu, sebelah kanan bilang kami sudah tahu. Lalu Bapak Gembala bilang begini, kalau begitu yang sudah tahu, kasih tahu yang belum tahu. Mari kita berdoa dan kita pulang. Jadi tambah panjang ke pendek.
Saudara-saudara, tergantung kita lihat. Kalau saudara lihat dari hari lahir saudara, umur saudara tambah panjang. 50, 60, 70, makanya kita nyanyi panjang umurnya. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan sudah tetapkan hari mati kita? Umur kita itu Alkitab berkata 60, 70, kalau kuat sampai 80 tahun. Artinya kalau Daud Ufi ditetapkan mati 60 tahun, sekarang sudah 42 tahun saudara-saudara. Maka tahun depan 43 tahun, tinggal berapa tahun? 17 tahun. Berarti tambah pendek. Makanya saya suka khotbah di orang mati, saudara. Kenapa? Karena kalau saya khotbah di orang mati, saya bilang begini, jemaat Tuhan dengarkan saya baik-baik, bahwa kita semua ini camat. Minta maaf Bapak Sekjam. Kita semua ini camat. Kenapa? Kita camat mati semua. Saudara suka atau tidak, umur kita itu waktu kita terbatas di bumi. Kita ini calon mati semua. Tidak akan ada di moru ini malaikat sampai lupa. Dan ada yang umur sudah 200 tahun, malaikat belum cabut-cabut. Di sini ada. Sudah 300 tahun dan malaikat lupa. Kalau sudah saatnya kita mati saudara-saudara, bahkan kalau saudara lari menghindari kematian pun, kematian akan mengejar saudara dan pasti saudara mati. Karena itu kalau Tuhan masih kasih kesempatan, pergunakan waktu yang ada supaya apa? Hidup kita tidak menjadi sia-sia. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena kalau semua mati, mau lari kemanapun tidak bisa. Kematian kejar. Makanya saudara-saudara, kadang-kadang ada orang yang dekat dengan kita. Contoh, ada yang mati celaka. Lalu kita lihat di Facebook, orang bilang ini, padahal tadi saya sudah cegah dia, jangan pergi. Tapi dia melawan. Mama mau cegah atau tidak, memang dia harus mati kena tabrak di situ. Makanya dia melawan. Karena saatnya dia sudah mati. Saya pernah dengar cerita tentang ada orang di Mesir, seorang raja yang punya anak buah saudara-saudara. Satu kali dia disuruh pergi belanja ke pasar. Waktu dia pergi belanja ke pasar, dia sementara cari sayur untuk belanja. Tiba-tiba dia lihat malaikat mau kejar dia. Malaikat pencabut nyawa. Dia di mana malaikat ikut? Dia lihat sawi, malaikat ikut. Dia melihat ayam potong, malaikat ikut. Akhirnya saudara-saudara dia ketakutan dan dia lari pulang. Waktu dia pulang tidak bawa belanjaan, raja tanya, lu buat apa kau tidak belanja? Lalu di panah buah bilang begini, Bapak Raja minta maaf. Tadi saya cari sayur, malaikat pencabut nyawa ikut saya. Pi tanpa kangkung dia kejar. Pi ikan asin dia kejar. Pi dia belo-belo dia juga kejar. Pi di Lamoru dia juga kejar. Akhirnya saya takut kok saya lari pulang. Karena itu saya karena takut dia kejar saya datang di sini. Bapak Raja tolong kasih saya kuda satu. Saya mau lari ke sebuah kota yang namanya Kota Samara. Akhirnya Raja kasih dia kuda, dia lari ke Kota Samara. Singkat cerita, Raja penasaran ini malaikat seperti apa. Lalu akhirnya karena penasaran Raja pergi ke pasar lihat. Pas dia lihat begini tuh malaikat maut masih ada di situ. Raja dekat dia tanya, kenapa lu kejar saya ku anak buah? Pilih Lamoru lu ikut, pilih sawi lu ikut, pilih kangkung lu ikut. Lalu malaikat maut bilang begini, Bapak Raja minta maaf. Saya lihat di buku Al-Hayat, Bapak Raja ku anak buah nih, seharusnya ini hari dia mati di Kota Samara. Tapi saya lihat dia masih belanja sayur. Tadi saya cari dia itu, kejar dia. Maksudnya saya mau tanya, lu masih buat apa di sini? Lu puncak mau mati ini hari di Kota Samara. Pertanyaan saya, dia lari ke mana? Artinya apa saudara? Kalau kematian sudah datang saudara, saudara mau bertahan, mau lari sembunyi sampai di kolong langit atau di lubang gua manapun, kematian akan mengejar saudara. Karena itu saudara, selama kita masih hidup, sekali lagi yang Tuhan kehendaki
Mari kita pergunakan waktu dengan baik. Karena kalau waktunya Tuhan sudah datang, maka kita pasti pulang, saudara. Ada yang tanya, pendeta, seandainya kalau saya mati, tahu mati kapan? Pasti saya tidak akan ke sana. Saudara tidak akan tahu saudara mati kapan. Karena itu Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita bernapas, kita hidup hari ini. Mari kita pergunakan waktu kita dengan baik, Bapak Ibu saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau tidak, hidup kita akan menjadi sia-sia. Karena itu saudara-saudara, mari kalau Tuhan masih kasih kita waktu untuk melayani, pakai waktu yang ada untuk kita melayani Tuhan. Amin saudara. Pakai waktu yang ada untuk kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih adik-adik waktu untuk sekolah dan belajar, sekolah dan belajar yang baik. Amin. Kuat sedikit, amin. Ada anak-anak yang orang tua sudah banting tulang, putar otak setengah mati. Saudara, otak ini satu saraf saja bergeser sedikit gila. Ini waktu dengan tua putar ini otak. Kasih sekolah setengah mati. Dengan bangganya sekolah anak kasih kuliah di Kupang. Dia akan pulang jadi sarjana. Tiap 6 bulan dia minta doi. Bapak tua pikirin anak ini sekolah mahal sekali. Padahal apa? Dia piara perempuan di kos. Kamu jangan tertawa, kamu masih kecil. Dengar dan renungkan. Dia piara laki-laki di kos. Tiba-tiba telepon video call kasih orang tua, Bapak lambung foy. Bapak memang bilang pulang sudah tahu lambung foy. Ternyata waktu pulang periksa apa? Bukan lambung foy, subunti. Baru mama dan bapak bilang saya tuh anak kecelakaan. Kecelakaan apa? Saudara tahu kecelakaan? Kecelakaan itu tidak disengaja. Atau ada orang yang bawa motor saya mau celaka. Kamu minggir. Jadi kalau ada waktu untuk sekolah, sekolah dengan baik, belajar dengan baik. Jangan suhamil baru datang bilang bapak mama saya kecelakaan. Itu bukan kecelakaan, itu bodoh. Minta maaf saudara-saudara, saya begini sudah. Mau suka kok tidak terserah. Akhirnya apa? Dia punya teman Sutama S1 perawat, pulang pakai baju putih masuk keluar rumah sakit. Dia justru S4. Samuel di samping, Cynthia di samping sini, Soleman di sini, lalu Susan di sini. Baru dia mulai piktong kadagu pikir. Coba kalau dulu bapak dan mama suruh saya sekolah baik-baik. Sekarang justru saya pakai baju putih keluar masuk rumah sakit. Justru sekarang daster putih tidak pernah cuci. Karena Soleman di sini, Cynthia sini, Susan sini. Baru menyesal. Kalau ada waktu untuk sekolah dengan baik. Amin. Nanti anak-anak muda dengar baik-baik. Kalau ada waktu sekolah dulu, jangan pikir perempuan dan laki-laki dulu. Nanti kalau kamu sudah selesai sekolah, kamu sudah penghasilan sendiri, rambut suion bagus-bagus, alis sudah rapi bagus-bagus. Dengan uang sendiri, dengan sendirinya laki-laki dan perempuan akan dekat dan kamu pilih sendiri. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Iya, ini bukan omong kosong. Bapak pendeta dulu banyak yang antri, tapi nona Ambon tetap di. Dan satu yang paling utama adalah, saudara-saudara, kalau ada waktu untuk kita memberi diri kita kepada Yesus, terima Yesus dan bertobat sungguh-sungguh. Kenapa? Karena waktu kita terbatas. Dan kalau Anda sia-siakan waktu, kalau malam ini adalah panggilan buat engkau untuk engkau datang kepada Yesus, engkau bertobat tapi engkau sia-siakan, engkau pasti mati. Tapi dosamu akan menyeret engkau ke neraka. Kenapa saudara? Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus dan di luar
luar Yesus, tidak ada yang akan selamat, pasti ke neraka. Tidak ada, saudara. Agama tidak bisa menyelamatkan. Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan. Hanya satu yang bisa menyelamatkan. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Agama tidak menyelamatkan, ibadahmu tidak menyelamatkan, kebaikanmu tidak akan menyelamatkan kalau engkau di luar Yesus. Karena itu malam ini dengarkan saya baik-baik. Ada waktu untuk terima Yesus, bertobat, pakai waktu itu dengan baik. Karena engkau tidak tahu kapan engkau mati. Bisa malam ini ketika engkau pulang tidur, engkau tidak bisa bangun lagi. Kenapa? Karena waktunya untuk engkau. Dan kalau engkau mati dalam dosa dengan tidak terima Yesus, semua kita pasti mati. Tapi saya yakin malam ini kalau saya mati, saya ke surga. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Makanya saya tidak takut mati. Kapan pun kalau saya mati. Dalam pelayanan orang pernah ancam saya, orang pernah mau pukul saya, orang pernah mau potong leher saya. Karena kalau saya bicara firman Tuhan seperti ini, tapi saya bilang, saya mati kapanpun. Kalau Tuhan izinkan, saya percaya itu waktunya Tuhan buat saya. Dan kalau saya mati kapanpun, saya tidak takut. Karena saya sudah percaya Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya pasti ke surga. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena itu saudara, sekali lagi, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita lihat ayat 17. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Lalu saya lanjut ke ayatnya yang ke-18. Kehendak Tuhan seperti apa yang Tuhan maksudkan? Ayat 18 dia bilang begini, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sekali lagi, yang dikehendaki oleh Tuhan, ayat 18 berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Supaya kita lebih akrab, saudara, saya ganti kata anggur dengan sopi saja. Semua setuju kan? Setuju. Kita tidak rubah, tapi karena konteks di Timur Tengah itu orang biasa mau pakai anggur. Kita NTT lebih banyak pakai sopi, jarang pakai anggur. Maka saya ganti dengan sopi. Kita baca sama-sama. Ganti anggur dan sopi dengan suara keras. Ayat 18, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh sopi, karena sopi menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara-saudara, ini menarik. Kenapa? Karena Rasul Paulus waktu dia tulis jangan kita mabuk oleh anggur, mabuk oleh sopi, dia kontraskan mabuk anggur atau mabuk sopi dengan penuh roh. Ini menarik. Kenapa, saudara? Karena saudara perhatikan baik, maka mabuk sopi atau mabuk anggur itu hampir mirip-mirip dengan penuh roh. Miripnya begini, saudara-saudara, orang yang mabuk sopi akan dikendalikan oleh sopi, dan orang yang penuh roh hidupnya akan dikendalikan oleh roh. Makanya Rasul Paulus bilang jangan mabuk oleh anggur. Kenapa, saudara? Karena orang yang mabuk anggur hidupnya akan dikuasai sepenuhnya oleh anggur atau sopi. Makanya saudara lihat orang kalau mabuk, lihat tiang listrik dia perut elat, baru sayang pulicin lah.
Tiang listrik Bapak. Itu kalau ada kabel telanjang buat kita bilang, cium sudah, sayang ada di sini. Cium sayang sudah, kasih dia kabel telanjang. Kenapa ada orang yang bisa perkosa nenek-nenek? Karena waktu dia mabuk oleh anggur, dia lihat nenek-nenek kulit sukai jeruk, jadi dia licin sekali. Kenapa ada bapak-bapak yang bisa perkosa anaknya waktu mabuk? Karena waktu dia mabuk, dia lihat dia punya anak kayak bidadari. Dan gara-gara mabuk, saudara, banyak anak-anak perempuan yang hari ini kita lihat di alur ini sekarang rawan pelecehan seksual. Itu bukan rawan lagi, darurat. Dan pendeta dan Tuhan menyerukan malam ini. Nona dengar baik-baik. Kalau pacarmu pemabuk, kasih putus dia cepat. Kenapa? Karena setelah kau nikah, kalau dia tetap jadi pemabuk, di rumah itu akan ada lapangan bola kaki, bola voli, dan bola basket. Dia mabuk baru dia tendang lu, pas. Dia mabuk baru dia semes lu. Semes kena di pipi, menyala, gigi jatuh. Dia angkat baru dia rebound, banting bola basket. Jadi kalau ada yang pacarnya pemabuk sekarang gak tahu, lu tidak berhenti kita putus. Bapak Daud yang suruh. Gara-gara mabuk banyak anak yang hilang masa depannya. Dia seharusnya sekolah, kuliah, suatu saat dia membanggakan orang tua, tapi karena mabuk dia bunuh orang, dia pukul orang, dia perkosa orang, dan akhirnya apa? Masuk penjara. 15 tahun, seharusnya masa-masa remajanya dihabiskan dengan bersekolah, seharusnya masa-masa remajanya dia pakai dengan baik, tapi gara-gara sobi, gara-gara mabuk, dihabiskan masa muda, masa remajanya di sel, di penjara. Saya omong ini karena saya sebelum COVID, tadi malam saya ketemu dengan ada satu teman yang sudah keluar. Dia kasih salam saya, baru saya kaget. Ternyata dia sudah kawin di Moru sini. Dia sudah mulai ikut Tuhan. Saya dengan istri dan beberapa hamba Tuhan suka pelayanan di penjara. Dan banyak di penjara itu paling banyak orang muda dan lebih banyak orang Kristen. Nama Mau, Markus, Matius, Anis, Uka, Lukas, Manuel. Tapi mereka habiskan waktu mereka di penjara. Ada banyak bapak-bapak yang seharusnya bekerja. Untuk apa? Kasih sekolah anak, menafkahi keluarganya, kasih makan keluarga. Tapi dia masuk penjara dan istri harus berjuang dengan anak 5, 6. Istri harus setengah mati hanya gara-gara apa? Karena bapak mabuk. Alasan apa Bapak? Alur dingin kalau malam-malam jadi 1 gelas tambah darah supaya panas. 1 gelas tambah darah, 2 gelas naik darah, 3 gelas tumpah darah, 4 gelas perkara, 5 gelas masuk penjara. Di Moru tidak ada, amin. Saya suka pergi pelayanan di Wormanem dan kadang-kadang saya pulang lewat sini jam 1 malam, 2 malam, Moru aman. Dan saya bilang orang Moru luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kehendak Tuhan yang Tuhan maksudkan adalah jangan sampai waktu kita habiskan dengan apa? Hidup dalam kemabukan. Justru Alkitab berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau roh menuntun hidup kita, maka saudara-saudara, luar biasa yang keluar dari hidup kita adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
mengendalikan hidup kita, yang kuasai hidup kita, itu adalah Roh Allah. Karena itu saudara, malam ini mari kita berdoa supaya kita minta Roh Allah memenuhi kita dan mengendalikan hidup kita. Roh Allah memenuhi dan mengendalikan, bukan hanya sekedar bicara saudara orang tumbang tangan lalu saudara gemetar lalu saudara tumbang, bukan itu saudara. Tapi saudara-saudara, yang paling penting dari itu adalah ketika saudara pulang dari tempat itu, saudara izinkan Roh Allah, dia akan memenuhi saudara, mengendalikan hidup saudara, sehingga orang maki saudara juga hati saudara penuh dengan kesabaran. Amin saudara. Tapi kalau Roh Allah tidak kendalikan kita, sopisu kendalikan kita, jangankan maki. Orang baru omong kasar sedikit saja supaya lu tahu ini juga setan ini. Lu belum tahu. Itu yang pertama. Yang kedua saudara perhatikan ayat 19. Kehendak Tuhan yang dimaksudkan itu apa? Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sekali lagi saudara, yang kedua yang dikehendaki oleh Tuhan adalah dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Yang dikehendaki Tuhan yang berikut adalah sederhana, harus suka memuji Tuhan. Amin saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kenapa kita memuji Tuhan saudara? Karena Yesus sudah tebus hidup kita, dan kita tidak perlu kasih apa-apa untuk kita memperoleh keselamatan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada orang lain yang hari ini masih berjuang untuk selamat saudara. Tapi kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita selamat bukan karena perjuangan kita, tapi Yesus sudah bayar lunas di atas kayu salib. Waktu dia tergantung di kayu salib, dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Waktu dia menyelesaikan semuanya, dan kita percaya kepada dia, kita memperoleh keselamatan. Karena itu Rasul Paulus bilang, yang dikehendaki Tuhan bagi orang-orang yang sudah diselamatkan adalah suka memuji Tuhan. Banyak orang saudara disuruh memuji Tuhan itu sukar sekali, apalagi suruh tepuk tangan. Itu bilang itu orang persekutuan doa punya, kita punya tidak begitu. Sampai WL sungai nyanyi sampai kerongkongan sukering, ayo mari kita tepuk tangan. DGP Alkitab bangkit, serukan nama Yesus. Padahal di rumah tidak pernah baca Alkitab. Datang ibadah di GPD Alkitab kayak dia juga pendeta satu, majelis besar satu. Padahal di rumah tidak pernah baca itu Alkitab. Puji Tuhan begitu tuh orang persekutuan doa punya. Di sini tidak ada, amin. Tadi saya lihat semua, apalagi yang lagu, apalagi Mamiga, Tuhan Yesus tidak berubah. Saya lihat Tuhan luar biasa. Tapi banyak orang saudara disuruh memuji Tuhan sukar sekali, tapi nanti pas musik subuh bunyi goyang bentong, dia pun pangkat yang paling itu suwangi. Saya pernah pimpin syukuran di salah satu jemaat. Syukuran apa saya lupa, pokoknya syukuran. Jam ibadah saudara-saudara saya pegang mic, Bapak Ibu yang ada di belakang, mari semua maju ke depan dan kita mau sembahyang. Itu waktu itu pesta besar, jadi hampir semua orang Kenarilang ada, dong tahu. Kalau ada orang Kenarilang di sini pasti masih ingat. Panggil, tidak ada yang mau maju, hanya beberapa orang saja, kursi kosong. Di belakang penuh, ada yang minum sopi dan lain-lain, bakar itu rusuk babi kau makan. Saya panggil 2 kali tidak ada yang maju. Saya bilang begini, Bapak Ibu tidak apa-apa. Sebelum kita ibadah saya mau kasih tahu satu hal. Saudara mau tahu perbedaan anak Tuhan dan suwangi? Anak Tuhan kalau panggil ibadah dia 1 kali saja sudah datang.
Tapi kalau suwangi, panggil puji Tuhan itu dia tidak akan datang. Kecuali musik bunyi, goyang bentor, dia bikin gaya. Itu suwangi. Saudara tahu tiba-tiba kursi penuh semua. Karena tidak ada yang mau dia disebut suwangi. Tetapi saudara-saudara, saya lihat kadang-kadang kita orang Kristen. Makanya tadi saya masih cerita dengan Aci. Kadang-kadang kita orang Kristen. Itu kan di situ dia bilang, kadang-kadang kita orang Kristen ini suka tipu Tuhan. Tipu Tuhan begini saudara-saudara. Pas naik pangkat kita undang pendeta. Mari kita syukuran, kita puji Tuhan. Pas ini kita undang pendeta. Mari kita puji Tuhan, kita syukuran. Ibu pendeta Neti hari datang. Pimpin ibadah dan kita syukuran. Ibadah 15 menit. Bentor dari malam sampai pagi. Itu tipu Tuhan. Bertobat kalau ada begini. Amin saudara. Itu omong kosong, syukuran omong kosong. Nama Tuhan diperalat untuk keinginan daging, padahal kita tidak suka memuji Tuhan. Di mulut tidak ada. Makanya saudara, di Kenarilang saya mulai buat di jemaat dan banyak yang ikut. Setiap kali ada orang nikah, kecuali resepsi di gedung tidak apa-apa. Tapi kalau resepsi di rumah saya bilang begini, kalau resepsi di rumah kita orang undang, orang datang, kalian sudah kasih keluar doi banyak-banyak, kasih makan, kasih minum orang, kita ibadah, kasih dengar mereka firman Tuhan, baru kasih makan mereka. Jadi setiap ada jemaat nikah, kita buat syukuran, kita kata di nikah. Saya bilang begini, mereka tidak akan pulang kalau belum makan. Saya khotbah 2 jam juga mereka tidak akan pulang kalau belum makan. Akhirnya tiap jemaat nikah kita KKR, saudara. Mungkin ibu pendeta Neti bisa praktek. Berkata-katalah seorang yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang-orang Kristen, orang-orang percaya harus punya kerinduan untuk memuji Tuhan. Berkata-kata perkataan yang bisa membangun iman kita. Kalau waktu kita memuji Tuhan, kita kasih keluar kata-kata yang baik yang akan memotivasi kita. Sadar atau tidak, kata-kata itu akan memotivasi kita dan kita akan bersemangat untuk menjalani hari-hari hidup kita sekalipun banyak masalah. Saya dulu pelayanan 1,5 tahun di Ende, di Flores. Waktu saya pelayanan di sana, saudara, saya putar tangga. Itu hampir tiap hari bakalai. Dan setiap kali bakalai dia suami di kantor, dia putar nyanyi lagu Pulangkan Saja Aku Pada Ayahku. Tiap kali bakalai itu lagu. Jadi saya tanda lagu Pulangkan Saja sekeluar. Waktu orang tua harus bakalai. Akhirnya saudara, karena gara-gara tiap hari putar lagu Pulangkan Saja Aku Pada Ayahku, lagu itu tiap hari masuk di otak. Akhirnya apa? Dia pulang dan cereh. Ada yang tiap hari dia pulang lagu lelaki buaya darat. Ada dia lihat suami buaya darat. Ada yang tiap hari putar lagu wanita racun dunia. Ayah dia bilang dia punya istri racun. Pas mampu ada racun saudara. Kata-kata kita bisa memotivasi, bisa memberi semangat, atau bisa melemahkan kita. Amin saudara. Makanya saya bilang di jemaat, di PD, keluarga Allah saya sering bilang, bapak-bapak, mudah-mudahan saya punya istri pulang tidak menghakimi saya. Saya kalau khotbah pada istri saya itu saya agak rem-rem. Kalau dia tidak ada lepas. Saya sering bilang begini, bapak-bapak, mau lihat istri punya muka yang paling jelek itu kapan? Pas dia bangun tidur. Dia bangun tidur belum sisir rambut baik-baik. belum kasih rapi dia bu alis.
belum pasang lipstick, itu dia jelek tulis itu. Tapi pas dia bangun pas dia jelek. Bapak-bapak sekali-sekali pergi, sapu istrinya hari pun cantik. Bapak-bapak tidak perlu minta kopi dan pisang goreng, datang sendiri. Betul kok mama-mama? Betul kok? Mama-mama itu begini saudara-saudara. Waktu saudara puji dia itu dia bilang gombal, tapi hati itu berbunga-bunga. Ini rahasia di sini. Betul saudara. Saya setiap kali puji sapu istri bilang gombal, tapi di dalam hati berbunga-bunga. Dan itulah perempuan saudara. Kalau setiap pagi atau bangun pagi, saudara puji dia, kasih kata-kata yang membangun, kata-kata yang penuh semangat buat dia. Tidak perlu minta kopi, dia bawa kopi sendiri. Pisang goreng bisa 2 piring dia bawa. Tapi kalau dia bangun, saudara caci maki dia, kata-kata menghina, kata-kata merendahkan. Saudara minta kopi, dia lihat di situ, kok cek sendiri di situ. Makanya saudara, Alkitab bilang apa? Dia bilang, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ibu-ibu jangan salah. Tadi bapak-bapak sekarang ibu-ibu supaya adil toh. Sekali-sekali bikin kopi kasih bapak tua. Pas bapak tua minum begitu puji dia sedikit. Bapak kumis pun gagal. Jangan kasih tapi sambil comel. Cepat kupikir jasana orang lain supaya kerja. Lu masih duduk di sini, pamalas pamokol. Kadang-kadang banyak bapak-bapak yang tidak suka minum kopi di rumah, lebih suka minum kopi di tetangga. Kenapa? Karena tetangga bu istri suka puji dia. Tetangga bu istri bikin kopi, bapak bu kumis terlalu gagal. Akhirnya dia pulang terngiang-ngiang, bapak bu kumis, bapak bu kumis, bapak bu kumis. Besok lagi masih jam 5 dia sudah duduk, mama kopi kok. Kenapa dia mau dengar bapak bu kumis? Sekali-sekali puji dia, bapak terlalu ganteng. Ya. Jangan tiap hari laki-laki tidak guna. Ini hari kalau dia ojek bawa 20.000, saya juga peluk dia. Terima kasih sayang, ini hari dapat 20.000. Jangan marah-marah dia. Lu lihat dulu si samping rumah, ini hari dia 50.000. Dasar pamokol. Lu buat apa saja? Nanti waktu itu lebih kawin dan tirus supaya dapat 50.000. Di sini tidak ada, amin. Tidak ada. Harus suka memuji Tuhan. Kasih keluar kata-kata yang membangun. Alkitab bilang begini, saudara-saudara, Amsal 14 ayat 15. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Kadang-kadang suami suka marah bukan karena dia hobi marah. Tidak ada suami yang kesukaannya hobinya marah, saudara. Tapi kenapa dia suka marah? Karena mama punya kata-kata terlalu pedis. Padahal dulu pacaran WA yang datang itu, waduh, sayangku, ganteng sekali. Makanya saya bilang di anak-anak muda, saya bilang begini. Orang bilang cinta itu buta. Itu sebenarnya cara setan untuk tipu kita. Sebenarnya orang pacaran itu buka mata lebar-lebar. Karena kalau orang pacaran itu tai kucing rasa coklat. Nanti kalau sunikat coklat rasa tai kucing. Iya betul.
Dan kalau pacaran lagi jalan, saudara-saudara, istri terantuk, diambil batu titik, itu batu kasih hancur. Kurang ajar, satu pacar terantuk gara-gara lu. Pasuk kawin, istri terantuk, lu pemata biji taruh di mana? Batu ada besar-besar. Lu taruh di kepala kau di belakang, lu pemata biji. Jadi kalau pacaran hati-hati. Jangan hanya dia ganteng saja. Ada banyak nona-nona yang akhirnya menderita seumur hidup. Kenapa? Karena dia pacaran dia ganteng. Pokoknya mama, aduh, saya terlalu cinta dia mama. Mama kalau tolak mama tidak terima dia, saya bunuh diri saja. Mati di situ. Dia pakai acara demo kunci diri. Saya kunci pintu dari luar lagi kalau rasa. Banyak perempuan yang begitu. Makanya saya bilang kalau pacaran, saya bilang begini. Anak-anak muda dikenal langsung ini. Kalau lu pacaran, lu pacar tiap hari Minggu pagi dia WA, sayang siap kita pergi pantai, kasih putus dia cepat. Itu setan. Sayang ini hari kita gereja, minggu depan cuma masih ada hari Minggu jadi siap kita pergi pantai. Setan itu kasih putus. Tapi kalau tiap hari Minggu dia bilang sayang siap kita pergi gereja, nikah cepat. Kalau orang tua larang datang di saya kasih nikah. Saya pernah kasih nikah orang-orang mau pari panjang karena dia tidak setuju. Kita nikah saja. Saya tidak takut. Dan sekarang mereka melayani Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, ayat 20, kehendak Tuhan yang dimaksud adalah ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kehendak Tuhan yang berikut yang harus kita lakukan menurut Rasul Paulus adalah hidup dalam ucapan syukur. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, Alkitab berkata ucaplah syukur senantiasa. Kata senantiasa bicara tentang waktu. Lalu dia bilang atas segala sesuatu itu bicara tentang kondisi. Artinya yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita adalah kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan apapun yang kita alami. Kita harus belajar untuk mengucap syukur. Banyak orang Kristen yang hanya bersyukur ketika hidupnya baik. Banyak orang Kristen yang hanya bersyukur kalau dia naik pangkat, dia naik kelas, dia dapat untung. Tapi banyak orang Kristen yang mengomel Tuhan, marah-marah Tuhan, sumpah Tuhan ketika dia dapat hidup sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Alkitab berkata mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena Roma berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kalau itu atas rencana Tuhan, percayalah Tuhan siapkan sesuatu yang terbaik bagi engkau di balik peristiwa yang engkau alami dalam hidupmu. Karena itu saudara, Rasul Paulus bilang kepada kita hari ini, kita harus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Satu kali ada seorang penginjil di India. Dia pergi menginjil saudara. Dalam perjalanan dia pergi menginjil. Orang pukul dia dan orang rampok dia. Mereka ambil beberapa uangnya yang dia pakai untuk menginjil. Waktu dia pulang dari penginjilan sampai di rumah saudara-saudara, istrinya tanya, "Bapak bagaimana pelayanan kali ini?" Lalu bapak tua bilang begini, penginjil itu dia bilang, "Mama, saya bersyukur karena saya ketika perjalanan pergi pelayanan, saya dirampok.
Lalu Ibu Yesus bilang, Bapak dirampok kok Bapak bersyukur. Lalu dia bilang begini, saya bersyukur karena yang pertama, saya yang dipukul, saya yang dirampok, tetapi hanya sebagian uang saya yang dirampok. Tidak semua uang saya, dan mereka pukul saya, tapi nyawa saya tidak diambil. Saya masih bisa selamat sekalipun saya dirampok. Mereka hanya ambil uangku dan bukan nyawaku. Mereka curi uangku, tetapi tidak banyak. Lalu dia sampaikan yang berikut. Saya bersyukur karena saya yang dirampok dan bukan saya yang merampok. Dari kisah ini, saudara-saudara, sebenarnya penginjil ini sedang mengajarkan kita bahwa dalam segala kondisi, dalam keadaan apapun, untung atau rugi, kita harus bersyukur. Amin, saudara. Naik kelas bersyukur, belum juga bersyukur, asal jangan pemalas belajar. Naik pangkat bersyukur, tidak juga bersyukur. Tembus PNS bersyukur, belum juga bersyukur. Tembus P3K bersyukur, belum juga tetap bersyukur. Amin. Dapat HP baru bersyukur, HP baru jatuh masuk dalam bak air, tetap bersyukur. Bukankah ada lagu Kidung Jemaat yang suka kita nyanyi? Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Sama-sama, 1, 2, 3. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Tapi kadang-kadang itu dari mulut saja. Beras tinggal masak 2 hari, mama tua mulai mengomel, Bapak beras sudah habis. Tuhan kita superayanan keliling, sekarang beras tidak ada. Makan apa? Tuhan punya pemeliharaan yang model begini. Saya tiap minggu rajin gereja, kenapa saya hidup menderita begini? Kadang-kadang kita lebih banyak mengomelnya, saudara. Kadang-kadang banyak mama-mama yang sudah tidak tahan lagi gara-gara hidup. Mungkin karena dia punya masalah sampai dia mengomel, tiba-tiba dia berseru, Tuhan ambil sudah ini nyawa. Saya sudah tidak sanggup lagi, sudah tidak kuat hidup lagi. Tiba-tiba belakang ketika, Bapak tolong saya. Tadi bilang Tuhan ambil sudah. Sekarang belakang ketika bilang Bapak tolong saya. Di sini tidak ada, amin. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, saudara, Alkitab ajar kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena kadang kebaikan Tuhan dinyatakan dalam bencana, masalah, bahkan kecelakaan yang kita alami dalam hidup kita. Kadang-kadang kebaikan Tuhan dinyatakan lewat situ. Ada orang yang bersaksi, untung saya celaka. Kalau tidak mungkin saya tidak kenal Tuhan. Untung saya celaka masuk rumah sakit, pendeta datang doa dan saya bertobat. Mungkin Tuhan ngomong pelan-pelan, tidak bisa kasih patah di kaki supaya dia bertobat. Tuhan bisa pakai segala cara untuk kebaikan kita, saudara-saudara. Amin. Jangan amin saja panjang. Pulang besok mama tua tidak kasih uang demo, lempar kaca jendela ke sepeda. Besok kalau mama tanda dia, besok jangan kasih dia uang demo. Saya mau lihat. Pasti tidak kasih dia uang demo. Puji Tuhan, ini hari mama tua tidak kasih uang demo. Atau kaca yang pica. Saudara-saudara, saya punya sedikit sulama kok. Kalau tidak kita berhenti sebentar aja, agak panjang sedikit Bapak Ewen, tidak apa-apa. Ya.